salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Kota Batam, Bandar Madani. Kota Batam banyak tetamu. Perkenalkan, saya Putri Pahlawani, guru dari SMP Negeri 54 Kota Batam. SMP Negeri 54 Batam terletak di lingkungan perkebunan dan bukit. SMP Negeri 54 Batam telah dinobatkan menjadi sekolah ramah anak dan anti perundungan, sehingga menjadi daya tarik para orang tua dan peserta didik untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMP Negeri 54 Batam. Sebelum mengenal kurikulum Merdeka, sebagai pendidik, saya menganggap bahwa asesmen hanyalah sebagai bahan evaluasi tanpa tindak lanjut kebermaknaan. Saya menerapkan asesmen hanya dalam bentuk tes lisan ataupun tes tulis. Saya tidak mengakomodir kebutuhan dan kemampuan belajar murid yang berbeda-beda. Padahal secara lahiriah, peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang beragam. Tentunya, sebagai pendidik, saya harus mengakomodir kebutuhan dan kemampuan belajar peserta didik yang beragam. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga implementasi kurikulum Merdeka, kini saya menerapkan asesmen sebagai bagian yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Asesmen yang dimulai dari asesmen awal, non-kognitif, untuk memetakan profil belajar, bakat minat, dan juga kecenderungan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, ada asesmen formatif sebagai umpan balik juga tindak lanjut untuk proses perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif sebagai acuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang penerapan ketiga asesmen awal, formatif, dan juga sumatif dengan mengintegrasikan pada digital yang saya beri nama ASI, Asesmen Interaktif Digital, untuk meningkatkan keterampilan belajar peserta didik di SMP Negeri 54 Batam. Pertama-tama, guru menerapkan asesmen awal pembelajaran atau asesmen kesiapan belajar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Google Form yang diisi oleh peserta didik. Setelah peserta didik mengisi pertanyaan-pertanyaan asesmen awal kesiapan belajar melalui Google Form, guru memetakan hasil asesmen awal tersebut untuk mengelompokkan kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. Guru melakukan asesmen formatif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai tindak lanjut proses pembelajaran kepada peserta didik. Pada proses kali ini, asesmen formatif yang digunakan melalui aplikasi Kahoot. Kamu bingung? Panas-panas gini mau minum apa? Kemudian, untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir modul, saya menggunakan asesmen sumatif jenis AKM kelas pada asesmen murid di platform Merdeka Mengajar. Menggunakan asesmen murid di PMM pada jenis AKM kelas ternyata menunjukkan peningkatan pada keterampilan dan literasi belajar peserta didik. Kita jawab pakai angka. Kalau angka 1 B aja. Angka 2 angka 3 menyenangkan. Angka 4 sangat menyenangkan. Oke? Jadi silakan pakai angka 1, 2, 3, 4. Bagaimana
Tes formatifnya seru atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Angkat tangan. Itu apa pasol? Cepat ya? Ada yang 2? Ada yang 1? Nggak ada 4? Senang belajar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Firdaus. Saya mengajar di SMP Negeri 48 Batam. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan diseminasi dari Ibu Putri Pahlawani mengenai pemanfaatan aplikasi sebagai media pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Hal itu sangat membuat saya terinspirasi untuk saya lakukan dan terapkan di kelas saya di pulau. Mengapa? Karena kami sebagai guru yang mengajar di pulau butuh pembaharuan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Putri atas ilmunya dan tentunya maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yunita dari SMP Negeri 52 Batam. Saya sangat terinspirasi setelah mengikuti kegiatan diseminasi asesmen bermain ini. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa pendekatan berbasis permainan bukan hanya menyenangkan bagi murid, tetapi juga sangat efektif dalam mengukur perkembangan mereka secara holistik. Diseminasi ini memberikan saya banyak wawasan baru tentang bagaimana asesmen bisa menjadi bagian dari proses belajar yang alami dan tidak menakutkan bagi murid. Terima kasih Ibu Putri Pahlawani. Perkenalkan, nama saya Chandra Samuladea. Saya dari kelas 83. Perasaan saya belajar dengan Putri, saya merasa bahagia. Ketika sebelum memasuki kelas, kami melakukan ice breaking, yaitu untuk membuat siswa-siswi makin semangat belajarnya, dan saat ulangan atau ujian pun kami melakukannya dengan aplikasi digital, dan kami bisa membawa HP dan bisa mengetahui pemanfaatan modern bagi saat ini. Terima kasih. Saya Rahan, saya Muhammad Rizky Putra dari kelas 84. Menurut pendapat saya, selama pembelajaran bahasa Indonesia, saya merasa bahagia karena dari bahasa Indonesia ini saya belajar ice breaking dan mendapatkan pengetahuan dengan aplikasi digital, terutama Kahoot. Ibu bapak guru hebat di seluruh Indonesia, praktik pembelajaran yang telah saya lakukan dengan asing, asesmen interaktif digital yang mengaitkan antara asesmen awal kesiapan belajar dengan asesmen formatif juga asesmen sumatif di akhir modul. Semoga praktik pembelajaran yang sudah saya terapkan dapat menjadi inspirasi untuk ibu bapak guru terapkan di sekolah masing-masing. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.